medan yang luar biasa. Pernah di satu tempat di Bengkulu misalkan, di sana tidak bisa dilalui dengan kendaraan roda 4. Itu tempatnya Mbak Nova ya, di Bengkulu. Tidak bisa dilalui dengan roda 4. Mereka justru jalan kaki sampai ke pelosok desa. Mbak Nova sudah pernah ke Jawa Tengah sebelumnya? Belum Pak. Jadi ini pertama kali juga ke area tersebut. Setelah 2 hari pelatihan ini bersama dari pembina dan juga pelatih Rindam Jaya, sudah yakin dan mantap akan dikirimkan. Apa yang dirasakan? Yakin, karena PSS 3 ini sebagai di Rindam Jaya ini untuk membina mental kita, apa yang ada yang terjadi sebelumnya, ada yang loyo, ada yang nggak ada semangat. Di sini di Rindam Jaya ini PSP 3 dilatih dengan kerja keras sesuai dengan angkatan TNI yang ada di sini. Saya juga bisa melihat Mbak Nova udah berapi-api nih, kayaknya sudah nggak sabar untuk dikirimkan ke Jawa Tengah ya Mbak Nova. Jadi Mas Cecep, apa saja sih pelatihannya 2 hari ini adalah teman-teman dilatih oleh pasukan Rindam Jaya untuk berarti mentalnya begitu kan? Setelah itu apa lagi? Ya, jadi yang membedakan justru pada tahun ini di di tahun 2013 di angkatan 23 di era kepemimpinannya Pak Roy Suryo adalah teman-teman yang akan ditempatkan di desa-desa itu dibekali dengan spirit mental ya, supaya mereka tahan banting, karena oleh sebab itu dikerjakanlah sama dengan Rindam Jaya untuk mengolah itu. Tetapi yang lebih penting daripada itu adalah pengetahuan dasar mereka tentang ilmu-ilmu kedesaan, misalkan bagaimana wawasan satu potensi desa yang ada di tempat tujuan misalkan, itu mereka harus gali, karena beda desa kan beda kondisi, beda budaya, beda penanganan juga gitu. Jadi mereka lebih ke arah sana, dan narasumber kita pada tahun ini luar biasa, banyak juga dari kalangan pejabat, kalangan kementerian, stakeholder ya, pengusaha dan instansi-instansi terkait lainnya. Penempatannya berdasarkan apa Mas Cecep? Penempatannya zona. Kita bagi menjadi 5 zona. Saya kurang hafal zonanya, tapi ada 5 zona. Misalkan di Aceh kerjasama di satu zona itu dengan Papua misalkan. Jadi Aceh akan dikirim 5 ke Papua, menerima juga dari sana 5. Jadi cross antar zona itu. Sehingga menjadi bagian yang adil di 5 zona. Mbak Nova, selama pelatihan 2 hari ini apa yang didapatkan? Pelatihan fisik, mental, sikap yang nggak pernah ditunjukkan di rumah. Kebiasaan itu bangunnya siang. Di sini terpaksa pagi gitu ya Mbak Nova ya. Nah, apa yang ingin dibawa oleh teman-teman di desa di Jawa Tengah? Untuk memajukan suatu pedesaan, supaya masyarakat di sana tuh berpikirnya bahwa anak sarjana tidak ada yang pengangguran, untuk mengembangkan disinilah wadahnya untuk supaya sarjana mengembangkan untuk membuat lapangan pekerjaan di sana. Jadi role model juga begitu ya Mas Cecep ya. Kalau anak-anak di desa juga melihat ada sarjana, apa yang mereka lakukan, bisa membangun desanya gitu ya Mas Cecep. Nah, akan diberangkatkan kapan teman-teman ini? Tanggal 13 kita selesai, tanggal 14 mereka kembali ke provinsi tujuan ya, langsung ke provinsi tujuan. Kemudian di sana telah menunggu unsur instansi terkait ya, dari SKPD, dari forumnya juga. Di setiap provinsi kita sudah membentuk forum di tingkat 33 provinsi. Mereka akan menunggu di sana sampai kemudian dia dibekali lagi 2 hari untuk supervisi potensi lokalial. Jadi sebetulnya sudah ada temannya di sana ya? Mereka sudah ditemani, kemudian dibekali lagi 2 hari untuk diberikan pemahaman tentang potensi lokal ya, desanya. Kemudian setelah itu mereka akan diantar ke desanya masing-masing. Di 2 kabupaten, 1 kabupaten 7 sampai 8 desa. Nah, satu desa berapa orang? 2 orang. Tadi 1.000 orang dibagi 33 provinsi. Betul. Satu tempat 2 orang. Jadi Mbak Nova berangkat dengan siapa ke Jawa Tengah? Ada dari Bengkulu ada 7 orang, 2 orang cowok, 5 orang cewek. Nanti di tempat yang sama dengan Mbak Nova dengan siapa? Dengan dari mana? Belum ada yang tahu. Jadi ini sistemnya betul-betul juga tidak tahu siapa yang akan berangkat dengan mereka. Sebenarnya mereka sudah ada gambaran bahwa mereka yang mendaftar di Gorontalo misalkan ada lawan teman di dalam zonanya, mereka sudah tahu itu. Tapi siapa yang berangkat ke sana mereka belum paham betul, belum sampai ke sana. Mas Cecep, kalau bisa berbagi sedikit, ketika itu tahun 2004 dikirimkan selama 2 tahun, itu kan tidak harus di sana terus ya, tidak bisa kembali dan sebagainya ya. Kalau waktu itu beda. Karena di Jakarta ya. Pengalaman Mas Cecep lah kala itu 2 tahun, kemudian sampai 2006. Dan
sekarang setelah bekerja di luar dari program 2 tahun itu, apa yang paling dirasakan berbeda dengan teman-teman mahasiswa lainnya? Iya, kalau pemuda pada umumnya kan mereka mencari pekerjaan. Ketika lulus mereka mencari pekerjaan. Tapi kita istilahnya pejuang-pejuang desa kalau boleh kita bilang itu, bahwa kita yang dibekali dengan ilmu pengetahuan, dengan titel sarjana, kemudian kita punya rasa dedikasi kepada masyarakat, kita kembali ke desa, kita justru memikirkan bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan buat masyarakat. Karena saya bilang tadi bahwa tidak sebanding antara angka lulusan sekolah dengan lapangan kerja yang tersedia. Jiwa nasionalis juga makin tinggi. Betul. Pastinya Karena kan. kita kembali ke desa ya, kita apalagi sekarang NKRI kita dikirim ke lintas provinsi yang sangat jauh yang kita tidak kenal. Kita membangun desa orang lain justru. Ya. Kita percayakan bahwa desa kita dibangun oleh teman kita yang lain. Gitu. Makasih, terima kasih banyak. Baik. Mbak Nova, terima kasih. Salam untuk semua teman. Selamat berjuang. Sama-sama. Kita tunggu nanti bagaimana desa-desa yang dibangun oleh teman-teman dari PSP 3 pastinya. Dan pemirsa, nanti dijadwalkan jam 3 sampai jam 15 sampai jam 17.30 akan dibuka oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Bapak Roy Suryo untuk program ini PSP 3 atau Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Desa, tepatnya di lapangan Chandra di Mukarindam Jaya, dan temanya untuk tahun ini adalah bersama PSP 3 kita tingkatkan daya dukung ekonomi pedesaan menuju masyarakat desa yang lebih sejahtera. Saya Tansi Murdopo bersama teman-teman mengucapkan terima kasih. Kita jumpa lagi nanti di live event berikutnya. Kita kembali ke Metro TV di Jakarta. Terima kasih. Thank you. Kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Didukung oleh Saat Media.